Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya sahabat CGS Rama Septian sebagai marketing in-house cluster Gria Sakinah. Alhamdulillah di hari Senin yang cerah ini saya akan menjelaskan mengenai progres apa aja sih yang ada di cluster Gria Sakinah. Tapi alhamdulillah saya di sini tidak sendirian. Saya akan didampingi oleh salah satu supervisor project di cluster Gria Sakinah. Oke, maka selanjutnya kita kenalan dulu yuk dengan supervisor di klaster Jasa Kina. Oke, dengan siapa Pak? Dengan Bapak Puji Santoso. Masya Allah, ini adalah salah satu supervisor di project klaster Jasa Kina yaitu Bapak Puji Santoso. Sehat Pak keadaan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di sini Pak, kami ingin mereview beberapa progres apa aja yang ada di klaster Jasa Kina. Nah, tapi sebelum ke progres, kita ingin tahu dulu nih Pak, apa aja sih fasilitas yang ada di klaster Gria Sakinah? Oh ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat-sahabat CGS, sedikit kami akan menerangkan tentang fasilitas apa saja sih yang ada di klaster Gria Sakinah. Pertama, kita mulai masuk itu kita udah mempergunakan one gate system. Jadi dalam proses masuk ke klaster Gria Sakinah ini menggunakan RFID card ya, sehingga dalam proses kenyamanan di klaster Gria Sakinah itu betul-betul terjaga karena tidak sembarangan orang bisa masuk kalau tidak mempunyai kartu itu. Nah, dari segi keamanan insya Allah Gria Sakinah tetap menjamin keamanan. Terus ada CCTV 24 jam, CCTV 24 jam dan sekaligus nanti ada security juga yang menjaga untuk buka tutupnya gerbang gitu ya. Itu. Yang kedua, kami alhamdulillah udah membangun masjid juga, yaitu nanti kita bisa dilihat seperti apa sih bentuk masjidnya, alangkah indahnya, alangkah bagusnya nanti itu. Terus untuk tahap pertama kita akan membangun 27 unit ya. 27 unit ini terbagi dari 3 tipe. Jadi tipe 70/66, tipe 62/66 dan tipe 39/66. Terus di sini juga ada taman tasbih juga, taman bermain anak-anak juga. Jadi alhamdulillah kami mengambil nuansa keislaman ya. Jadi intinya kenyamanan, terus untuk religiusnya betul-betul di sini terbentuk ya Pak ya. Masya Allah. Itu untuk fasilitas. Itu merupakan fasilitas yang ada di klaster Gria Sakinah. Nah Pak, ingin tahu juga nih para sahabat di klaster Gria Sakinah, untuk progres yang sekarang lagi dikerjakan di klaster Gria Sakinah ada apa aja sih Pak? Nah, alhamdulillah kami sekarang udah membangun 1 unit rumah, yaitu tipe 7, ini yang keinginan konsumen sih, tipe 74 yang 66 kalau yang ini ya. Nah, alhamdulillah ini udah terbentuk semuanya. Ini baru 2,5 bulan udah terbentuk seperti ini ya, mungkin bisa dilihat. Jadi kita mengambil bangunannya yang industrial modern, jadi simpel tapi elegan, elegan. Dan kami juga tetap memperhatikan ventilasi cahaya, ventilasi keluar masuknya udara. Jadi untuk yang di sini tuh nyaman di dalam rumah tuh, untuk udaranya, untuk pencahayaannya. Terus kalau kita lihat di sini tuh alamnya masih mendukung gitu ya. Jadi untuk seseorang yang udah penat pulang kerja gitu ya, udah ingin istirahat, insya Allah di sini bisa terjamin seperti itu. Nyamanannya ya Pak ya. Berarti bisa buat teman-teman sahabat CGS kalau untuk zaman sekarang namanya healing ya Pak ya. Ya betul. Masya Allah. Itu berarti konsepnya di sini industrial kontemporer. Betul. Cuman 2,5 bulan udah terjadi sampai seperti ini ya Pak ya. Kalau boleh tahu nih Pak, untuk dari tadi kan ngebahas tentang desainnya ya Pak ya. Kalau untuk struktur yang digunakan, bahan-bahannya itu seperti apa Pak di klaster Gria Sakinah? Alhamdulillah untuk klaster Gria Sakinah kami amanah ya. Kami membuat spek yang betul-betul nomor 1 semuanya ya. Pertama kita bahas dari struktur awal. Struktur awal kita menggali aja sampai hampir 2 meter. Hampir 2 meter. Setelah itu kita baru membuat trospal. Membuat trospal dibor lagi kedalamannya hampir 2 meter, itu memakai besi 16 dengan cincinnya yang 10. Baru kita masuk cor, baru kita naik cakar ayam. Cakar ayam cor, baru kita naik ke
tiang-tiang. Nah, kita menggunakan besi di sini 13 uril dengan cincin yang 10. Itu kita nggak macam-macam, nggak ibaratnya nggak buat ibaratnya cincin 8 kita bilang 10, nggak, kita tetap amanah. Jadi semua bangunan yang ada di Gria Sakinah ini termasuk yang contoh ini kita menggunakan dari slope, dari kolom, semuanya menggunakan besi 13/10 untuk cincinnya. Itu untuk struktur. Terus untuk yang lainnya seperti bahan-bahan kita menggunakan lantai granit. Oh, lantai granit ya, Pak? Granit juga yang nomor satu, kita menggunakan produk Garuda Tile. Ya, itu untuk granitnya. Terus untuk segi cat aja, segi cat kita betul-betul memperhatikan gitu ya. Karena untuk interior kita menggunakan Mowilex. Silahkan mungkin sahabat-sahabat CGS seperti apa sih kualitas dari Mowilex itu. Jadi kita luar menggunakan eksterior dari Mowilex dan dalamnya kita menggunakan tetap Mowilex tapi dari cendananya. Nah, cendananya. Terus dari segi bahan-bahan juga dari plafon. Nah, plafon kita menggunakan supaya gimana kelihatan indah, kita pakai drop ceiling juga di dalamnya. Itu ada di ruang tamu dengan ruang kamar tidur utama kita buatkan drop ceiling. Terus untuk elektrikal sekarang kita bahas ya. Elektrikal di sini saya nggak sembarangan karena takutnya betul-betul kita menjaga safety, apalagi ini kelistrikan, banyak kejadian ya kebakaran segala macam gara-gara konsep listrik. Kita menggunakan kabel-kabel yang internal ya, yang besarnya tuh yang kualitas nomor 1, dan setelah itu si kabel itu masuk ke paralon. Jadi nggak kabel aja gitu, kita masukin ke paralon semua untuk menjaga terjadinya konslet listrik. Itu dari elektrikal. Terus dari segi lampu-lampunya kita menggunakan Philips ya, kita menggunakan Philips semua lampu-lampu. Terus yang kedua dari stop kontak, dari segala macam, dari saklar segala macam kita menggunakan Panasonic. Nah, ya? Jadi betul-betul kita menggunakan barang-barang yang nomor 1 kualitasnya. Nomor 1 ya, Pak ya. Mungkin itu baru Masya Allah. Itu penjelasan mengenai struktur dan spesifikasi bangunan ya, Pak ya. Kalau boleh tahu nih, Pak, tadi kan udah menjelaskan cat juga. Kalau untuk dari segi listriknya kan belum dijelas berapa watt nih Pak di sini? Untuk tipe yang sekarang saya bangun ini mengambil 2200. Untuk yang 2 lantai, Pak? Yang 2 lantai. Yang kalau yang 1 lantai itu kita ngambil 1300. 1300 watt ya. Insya Allah. Dan yang saya lupa tuh untuk pembasahan air. Oh, pembasahan air ya. Di sini saya juga baru yang adanya di perumahan. Gria Sakinah betul-betul ibaratnya menyamankan konsumen. Jangan sampai konsumen masuk ngoprek air lagi, memperbaiki air lagi. Jadi kita betul-betul memberikan kenyamanan tuh betul-betul ya. Jadi kita menggunakan sumur sibel. Nah, sumur sibel ini sumur yang layak, udah kita bisa buat minum, buat masak ya. Jadi sumur sibel ini kedalamannya 60 meter ya. Kita 60 meter kita bor. Nah, jadi untuk kualitas air di sini insya Allah tidak akan kuning, tidak akan bau yang dikhawatirkan oleh para konsumen. Insya Allah itu udah terjamin kita menggunakan sumur sibel. Masya Allah. Karena yang saya lihat di sini, karena kan yang namanya kawasannya sebelumnya ini sawah ya Pak ya. Betul. Karena kalau misalnya tidak menggunakan pompa submersible, otomatis air yang dihasilkan pun kalau tidak kualitasnya kurang baik ya. Betul. Masya Allah. Dan di sini pun kalau nggak salah saya dengar dari 1 unit itu pemakaiannya pompa submersible aja digunakan untuk beberapa rumah atau 1 unit 1 rumah Pak untuk pompanya. Inilah kelebihan dari klaster Gria Sakinah para sahabat ya. Jadi kalau yang di tempat lain biasanya itu sumur sibel 1 dibagi-bagi ke tiap rumah. Nah ini akan bermasalah. Bermasalahnya itu apa? Yang terjauh itu akan airnya lebih sedikit. Beda dengan yang terdekat airnya lebih besar. Nah, kami melihat situasi seperti itu. Jadi setiap rumah 1 sumur sibel. Masya Allah. Jadi setiap rumah 1 sumur sibel. Itu kelebihan dari Gria Sakinah. Sudah tahu kan mengenai spesifikasi, struktur apa aja dan fasilitas yang terbangun di klaster Gria Sakinah. Alhamdulillah ternyata sudah dijelaskan bahwa progres yang sekarang ini sedang dilakukan yaitu pembangunan rumah contoh ya Pak ya. Betul. Di tipe 74/66. Nah kemudian kita akan melihatkan
sahabat CGS apa saja untuk fasilitas umumnya yang sudah terbangun. Lah, sahabat CGS, Pak tadi kan udah tahu kan mengenai progres dari rumah contohnya sudah terbangun. Sekarang di sini sudah terbangun juga fasilitas umum yaitu Masjid Al-Ikhlas ya Pak ya. Betul. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, untuk dari Masjid Al-Ikhlas ini sudah bisa dipakai atau kayak gimana Pak? Masjid yang udah alhamdulillah udah bisa dipakai. Dipakai Ini ya Pak ya? kapasitasnya hampir 200 orang. bisa 200 masuk. orang jemaah Alhamdulillah. Pak. Dan ini juga tetap menggunakan bahan-bahan yang nomor satu juga. Jadi tetap konsisten untuk pembangunan di semua bangunan ini, terutama masjid, apalagi ini kan tempat kita beribadah ya, kita untuk ibaratnya untuk menghadap ke Sang Pencipta. Jadi betul-betul kita amanah untuk masjid ini. Nah ini alhamdulillah sudah terbentuk dan sangat mewah dan cantik dan elegan. Nah, itu alhamdulillah untuk masjid. Berarti untuk sahabat CGS yang mengkhawatirkan kira-kira kalau misalnya saya udah menjadi penghuni klaster Gria Sakinah dalam proses ibadahnya seperti apa, tapi di klaster Gria Sakinah fasilitas umum masjidnya sudah terbangun. Jadi tunggu apa lagi buat sahabat-sahabat CGS, hubungi marketing host kami untuk mendapatkan informasi lebih lanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.